Saipul adalah seorang kulit tebang tebu yang sederhana. Hari itu dia bekerja bersama rombongan, tetapi karena kelelahan ia tertidur di tengah sawah. Saat terbangun, rombongannya sudah meninggalkannya. Panik dan bingung, Saipul melihat hujan deras mulai turun mengguyur hamparan sawah yang luas. Sawahnya berada jauh dari rumah, melewati medan sulit dan jalan setapak yang penuh lumpur. Hujan membuat jalan semakin licin dan gelap. Lalu Saipul memutuskan untuk berjalan menembus rintik hujan yang semakin deras, sambil berharap menemukan tempat berteduh. Saat menyusuri jalan setapak di tengah hutan, ia tiba-tiba terhenti. Di depannya muncul sebuah rumah mewah, seolah muncul dari kegelapan hutan. Terheran-heran, Saipul berjalan mendekati rumah itu. Ia berteduh di teras, merasakan hawa dingin dan aura yang mencekam dari bangunan itu. Tiba-tiba, pintu rumah terbuka. Seorang wanita cantik parubaya muncul. Kulitnya putih pucat, rambut panjang tergerai. Wanita itu tersenyum dingin, menatap Saipul dengan mata yang menusuk, lalu mempersilahkan Saipul masuk ke rumahnya. Dengan ragu-ragu, Saipul mengikuti wanita itu. Suasana di dalam rumah terasa aneh, mewah tapi ada ketegangan yang sulit dijelaskan. Wanita itu pun memperkenalkan diri sebagai janda yang tinggal sendirian. Ia mengaku suaminya sudah lama meninggal dan rumah ini memang sepi. Tanpa menunggu lama, wanita itu mengajak Saipul duduk untuk makan malam. Hidangan yang dihidangkan terlihat mewah dan berlimpah. Ada berbagai macam hidangan daging di meja, tapi ada aroma amis dan anyir yang membuatnya risih. Saipul mencoba menelan beberapa potong, tapi lidahnya menangkap sesuatu yang aneh. Dagingnya terasa mentah dan darahnya masih terlihat segar di piring. Setelah makan malam yang membuat Saipul merinding karena aroma amis daging, akhirnya Saipul pun memutuskan untuk bermalam di rumah mewah itu. Hujan di luar belum juga reda, malam semakin larut. Wanita pemilik rumah itu pun berpamitan lebih dulu untuk tidur di kamarnya. Malam itu, suasana rumah sunyi. Hanya suara tetesan air hujan dari atap yang sesekali terdengar membuat bulu kuduk Saipul semakin berdiri. Tepat tengah malam, Saipul tiba-tiba terbangun. Ia mendengar suara lirih seorang wanita menangis. Suara itu jelas berasal dari kamar pemilik rumah. Awalnya, Saipul mencoba mengabaikan, namun rasa penasaran bercampur khawatir membuatnya memberanikan diri mendekat. Dengan langkah pelan, ia merapatkan telinga di dekat pintu. Tangannya gemetar saat mendengar tangisan itu semakin jelas. Saat Saipul menunduk lalu mengintip dari lubang kunci, matanya langsung membelalak kaget. Di dalam kamar, wanita itu terlihat duduk di depan cermin besar. Rambut panjangnya terurai menutupi sebagian wajah, sementara tangisannya semakin pilu. Tiba-tiba, tubuh wanita itu bergetar perlahan. Ia menoleh ke arah Saipul, bukan dengan memutar badan, melainkan dengan kepalanya yang berputar ke belakang hingga 180 derajat. Tatapan matanya kosong, senyum dingin menghiasi wajah pucatnya, seolah-olah memang sudah tahu sejak awal Saipul sedang mengintip. Saipul terhuyung mundur, jantungnya berdegup kencang. Ia berlari ketakutan kembali ke kamarnya. Malam itu, ia tak bisa memejamkan mata. Suara tangisan, derit lantai dan bayangan samar terus menghantui hingga menjelang subuh. Barulah Saipul tertidur kelelahan. Saat terbangun, Saipul tertegun. Ia tidak lagi berada di kamar nyaman semalam. Ranjang itu kini reot dan lapuk. Dinding kamar penuh lumut dan rumah megah itu berubah menjadi bangunan tua yang terbengkalai. Dengan panik, Saipul berlari keluar. Rumput liar memenuhi teras kaca, jendela pecah dan jelas rumah itu sudah lama ditinggalkan. Ia segera menyusuri jalan setapak untuk kembali ke jalan utama. Beruntung sebuah truk pengangkut tebu melintas. Supir menawarinya tumpangan. Dalam perjalanannya, Saipul menceritakan pengalamannya. Supir itu mengangguk pelan lalu berkata lirih bahwa dulu di tahun 90-an ada seorang janda kaya pemilik villa di hutan ini, dan ia mati dibunuh saat perampokan. Konon arwahnya masih sering muncul menunggu tamu yang singgah ke rumahnya.